kita dari divisi hukum pada akhir tahun ini memang dalam 1 bulan ini mengadakan training khusus untuk seluruh karyawan Gilan Group ya, baik di situ di divisi KPT, divisi CV, dan di divisi PT Gilan sendiri. Nah, tujuannya kenapa? Untuk training ini, yang pertama kemarin sudah dijelaskan sama Bu Ayu tentang ITE. Nah, yang sekarang yang kita bahas adalah konsekuensi kejahatan, penipuan, dan penggelapan dalam aturan hukum Indonesia. Nah, kenapa materi ini dia pelajari? Nah, ini sebagai bentuk kita tim divisi hukum dalam PT Gilan Group itu ada fungsi dalam PT Gilan Group sebagai satu advokasi. Nah, salah satu advokasi kita untuk untuk menjelaskan menjelaskan, terus menganalisis dan mereview segala macam bentuk perjanjian-perjanjian baik di divisi internal maupun di divisi eksternal. Terus kemudian kita ada sesi edukasi. Nah, edukasi ini sekarang di bulan Desember ini kita edukasi untuk seluruh karyawan. Yang pertama kemarin sudah dibahas mengenai tentang ITE ya. Ya, sekarang kita membahas mengenai unsur penggelapan dan penipuan. Mengapa penggelapan dan penipuan perlu kita paparkan? Karena kebanyakan di perusahaan sering terjadi kasus-kasus penggelapan dan penipuan di perusahaan-perusahaan kebanyakan ya. Karena kenapa? Pertama, kondisi pandemi saat ini yang membuat beberapa pekerjaan berkurang, kebutuhan tetap meningkat, kemudian biasanya karena desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ada pelaku yang terpaksa mengambil jalan pintas, namun secara hukum itu melanggar, yaitu melakukan tindakan penggelapan dan penipuan. Nah, ini yang mesti kita preventifkan dan supaya rekan-rekan semua Pak bisa meminimalisir atas tindakan tersebut. Kemudian litigasi. Litigasi ini kita penanganan kasus. Apabila terjadi kasus-kasus baik yang terjadi di dalam internal perusahaan, antara perusahaan dengan pihak ketiga ataupun antara perusahaan dengan divisi-divisi di dalam yang perusahaan, apakah dengan karyawan atau dengan yang lainnya. Nah, kita tim hukum siap mendampingi di litigasi. Dan terakhir, tugas kita adalah merehabilitasi. Baik itu yang direhabilitasi itu badan hukumnya maupun orang yang ada di dalam Gilan Group. Karena kenapa? Tidak semua orang yang dipidana itu melakukan tindak pidana. Ada juga yang dikorbankan. Ada juga yang sengaja dikorbankan. Nah, tugas kita itu merehabilitasi apabila terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, itu salah satu tugas empat jenis tugas tim divisi hukum di Gilan Group. Nah, mengapa kita harus ada edukasi hukum? Pertama, untuk mengenal serta mengerti peraturan dalam Gilan Group. Bahwa di Gilan Group itu setiap divisi dan setiap kegiatan-kegiatan yang berjalan itu ada aturan yang berlaku, ada ADART dan ada peraturan-peraturan biasanya yang tertuang di dalam kontrak. Apakah antara kontrak dengan perusahaan dengan karyawan, kontrak antar perusahaan dengan pihak ketiga. Nah, itu kita mesti mengetahui aturan-aturan yang ada di dalam perseroan. Terus kemudian, mengapa kita lakukan edukasi? Untuk memahami seluk-beluk hukum perusahaan. Nah, terutama perusahaan ini kan bergerak di bidang ITE ya. Nah, kemarin sudah dipaparkan oleh Pak Dr. Dudung, Prof kita, mengenai ITE dan ancaman hukumannya. Nah, kita mesti tahu juga, alhamdulillah mudah-mudahan materi kemarin masih bisa ditangkap. Kalau misalnya nanti lupa, nanti di sesi terakhir kita ada sesi pendalaman dan tanya jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari sesi kemarin yang pertama maupun pertanyaan yang saat ini belum terjawab, nanti di pertemuan terakhir di sesi pendalaman bisa kita bahas lebih dalam lagi. Selanjutnya, kenapa ada edukasi hukum? Kita supaya tahu fungsi dan tanggung jawab setiap elemen perusahaan.
tanggung jawabnya bidang direksi dan komisaris apa, tanggung jawab di bidang HRD bagaimana, tanggung jawab di bidang marketing bagaimana, tanggung jawab di bidang antara humas antara pihak perusahaan dengan mahasiswa bagaimana. Nah, itu supaya mengetahui aturan-aturannya agar tujuannya para pihak dan rekan-rekan sekalian bisa meminimalisir apabila terjadi ada tindak pidana. Khususnya tindak pidana yang akan kita bahas saat ini yaitu penggelapan dan penipuan. Karena ini rentan sekali bisa terjadi. Selanjutnya, tugas divisi kenapa ada edukasi hukum yaitu untuk membantu identifikasi potensi sengketa dan solusinya jika terjadi permasalahan. Permasalahan-permasalahannya yang kita tampung di perusahaan ada, cuma nanti kita bahas secara intern sesuai dengan divisi masing-masing. Alhamdulillah saat ini berjalan dan banyak yang sudah terpecahkan solusinya sehingga perusahaan bisa berjalan sebagai mestinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi penipuan dan penggelapan dalam aturan hukum di Indonesia. Nah, pertama kita mesti tahu dulu pengaturan tindak pidana kejahatan penipuan dan penggelapan di Indonesia itu diatur di mana? Pertama, penggelapan. Apa sih penggelapan? Penggelapan itu ialah perbuatan mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Penggelapan ini diatur dalam pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP. Nah, pasal 374 ini pemberatan. Kenapa pasal 374 saya masukkan? Karena biasanya kalau dalam perusahaan itu yang dikenakan di pasal 374. Ancamannya untuk tindak pidana penggelapan itu paling lama 5 tahun penjara. Nanti unsur-unsurnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Terus mengenai tindak pidana penipuan. Apa itu tindak pidana penipuan? Tindak pidana penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang. Ini diatur dalam pasal 378 KUHP. Ancamannya itu pidana paling lama 4 tahun. Nah, ini dasar hukum tentang penipuan dan penggelapan. Nah, mari kita kaji lebih dalam lagi perbedaannya di mana dan bagaimana saja perbuatan-perbuatan yang termasuk tindakan penipuan dan penggelapan. Ayo kita kenal lagi unsur-unsur penggelapan ya. Nah, unsur-unsur tindak pidana penggelapan secara subjektifnya yaitu pelakunya manusia. Nggak mungkin robot melakukan tindak pidana gelapan. Karena di dalam hukum itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang pidana terkait robot ataupun mesin ya. Atau misalnya hewan atau yang lain, itu tidak ada pidananya. Nah, unsur objektifnya, objek yang menjadi penggelapan apa? Pertama, tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan tidak pidana berlaku. Nah, tempat ini bisa disesuaikan dengan kota masing-masing. Apalagi di sini di perusahaan kita kan lingkupnya nasional ya, di semua kota ada. Nah, ini masing-masing tempat sesuai dengan kewenangan nanti pengadilan tempat tertentu yang akan dilakukan proses pemeriksaan dan persidangannya jika terbukti. Kemudian waktu. Kapan waktunya? Itu yang bisa diproses secara hukum itu belum lebih dari 12 tahun. Jadi jika ada yang melakukan penggelapan sebelum 12 tahun itu masih diperiksa. Kalau setelah 12 tahun tidak bisa dilakukan pemeriksaan dan penuntutan secara pidana. Tapi secara perdata masih bisa dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum walaupun lewat 12 tahun. Jika pidana waktunya 12 tahun jangka waktu penutupan. Kalau kita hitung-hitung sekarang tahun 2021 menginjak tahun 2022 ya. Berarti tindak pidana yang terjadi pada tahun 2010 kemungkinan 2010 Januari itu masih bisa dilakukan proses pidananya.
terkait tindak pidana penggelapan. Kemudian keadaannya merupakan tindakan yang tercela. Selanjutnya, kita lebih dalam lagi tentang penggelapan. Unsur barang siapa, yaitu kembali ke pelaku. Pelakunya umumnya orang perorangan dengan sengaja melawan hukum. Nah, dengan sengaja melawan hukum di sini melanggar tata tertib atau aturan atau SOP, baik yang di dalam perusahaan misalnya, ataupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain KUHP ada Undang-Undang ITE misalnya, penggelapannya dengan menggunakan ITE, atau misalnya dengan undang-undang lain. Yang pastinya dengan sengaja melawan hukum itu melanggar tata tertib dari aturan yang tertulis yang berlaku baik di Indonesia maupun yang di intern perusahaan atau perjanjian dengan pihak lain. Nah, selanjutnya unsur penggelapannya itu memiliki barang sesuatu atau seluruh sebagian atau kepunyaan orang lain. Contohnya, misalnya divisi keuangan. Mohon maaf ya, saya contohkan. Memiliki barang sesuatu, misalnya divisi keuangan memegang keuangan ya, uang perusahaan misalnya, itu kan punya perusahaan. Uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tapi dipakai pribadi. Padahal divisi keuangan itu memegang uang, tapi tidak digunakan untuk operasional perusahaan, tapi untuk operasional pribadi. Nah, ini masuk unsur penggelapannya. Pertama, pelakunya ada. Yang kedua, dengan sengaja melawan hukum. Kan di dalam perusahaan sudah jelas dilarang menggunakan uang perusahaan secara pribadi, kecuali jika ada akad untuk meminjam dulu, cash bond dulu. Nah, itu beda lagi peraturannya, tindak lakunya. Tapi kalau dengan sengaja gitu ya, baik itu seluruh atau sebagian, seluruh yang ada di dalam kas ataupun sebagian, walaupun cuma Rp1.000 dari kas yang itu dipakai untuk pribadi, itu bisa masuk unsur penggelapan. Selain uang apa lagi? Kendaraan operasional, misal kendaraan operasional atas nama perusahaan digunakan tidak pada tempatnya, tidak untuk kegiatan operasional perusahaan, tapi misalnya dipakai untuk sewa sebagai kendaraan Grab misalnya begitu, terbukti, nah itu bisa masuk unsur penggelapan. Barang atau selain barang misalnya aset perusahaan misalnya printer ya, printer perusahaan tanpa seizin dari pihak manajemen atau yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin penggunaan printer tersebut dibawa atau dijual printernya. Nah, itu bisa masuk unsur penggelapan. Karena di sini objeknya adalah sesuatu barang, baik sebagian atau seluruhnya yang punya orang lain. Orang lain itu bisa punya pribadi atau barang milik perusahaan. Nah, selanjutnya, barang tersebut ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan. Ya, seperti tadi, divisi keuangan memang menguasai, memiliki kewenangan untuk memegang uang. Itu ada kekuasaannya. Atau misalnya driver memang memiliki kekuasaan untuk bawa mobil kemana-mana sesuai dengan perintah direksi atau pejabat lain yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan driver itu pergi kemana-kemana. Itu bukan karena kejahatan, memang memiliki kewenangan, tapi digunakan tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini masuk unsur penggelapan. Nah, itu penggelapan umum. Nah, yang pasal 374 tadi itu ada dengan pemberatan. Apa yang bikin berat ancaman hukumannya? Pertama, pelaku diserahi menyimpan barang yang digelapkan karena ada hubungan pekerjaan. Nah, karena ada hubungan pekerjaan, misalnya antar hubungan majikan dengan pembantu, atau misalnya dengan perusahaan, majikan dengan buruh, dengan sengaja melawan hukum. Nah, itu jika melakukan tindakan penggelapan, maka itu ancamannya maksimal 5 tahun di pasal 374. Yang kedua, pelaku menyimpan barang tersebut karena jabatan. Iya, benar, divisi keuangan memang menyimpan uangnya karena jabatannya sebagai divisi keuangan. Driver memang memegang mobil karena memang sebagai jabatannya untuk bawa mobil kemana-mana. Misalnya divisi printing memang nyimpan printer karena kekuasaannya untuk
mengoperasionalkan printer. Nah, karena jabatannya, karena tugas. Nah, barang tersebut ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan tadi ya, tapi dipakai tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan di perusahaan. Nah, itu masuk unsur penggelapan. Nah, selanjutnya, ketiga, karena pelaku mendapatkan upah uang dari pekerjaan tersebut. Iya, karena karyawan pasti kan mendapatkan upah. Nggak mungkin ada karyawan yang tidak mendapatkan upah berupa uang atau yang lainnya. Itu masuk, kalau misalnya bukan uang upahnya berupa barang, maka unsur pemberatannya tidak terpenuhi. Tapi kalau mendapatkan gajinya berupa uang, maka kena pasal 374, yaitu 5 tahun. Kalau bukan uang upahnya, itu 372, maksimal 4 tahun untuk melakukan penggelapan. Nah, selanjutnya kita bahas unsur penipuan. Beda penggelapan dengan penipuan. Kita lihat dulu ya, unsur-unsur dalam penipuan apa saja. Secara subjektifnya itu adalah kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain. Objektifnya itu ada perbuatan. Terus kemudian ada orang yang digerakkan, istilahnya korban. Kemudian perbuatan tersebut ditujukan pada orang lain untuk menyerahkan benda, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang. Kemudian cara melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Nah, ini kita mesti hati-hati juga ya. Kita kaji lebih dalam lagi ya unsur-unsur mengenai penipuan. Pertama, barang siapa, yang pastinya pelakunya itu orang perorangan. Kemudian ada maksud, mau ngapain? Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Apa yang dilakukan? Dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Nah, nama palsu. Misalnya nama saya Fahrul, tapi saya mengaku bukan Fahrul. Misalnya yang lain. Ada maksudnya untuk menguntungkan diri sendiri. Misalnya untuk minjam uang atau yang lain, tapi tidak pakai nama saya, pakai nama orang lain. Nah, itu masuk ke unsur penipuan. Martabat palsu. Misalnya jabatannya. Saya di divisi legal, tapi saya mengaku sebagai divisi lain untuk mendapatkan sesuatu dari perusahaan. Nah, itu bisa masuk dalam unsur penipuan. Tipu muslihat jelas. Rangkaian kebohongan. Rangkaian kebohongan itu bisa secara lisan maupun melalui ITE yang kemarin. Kemarin kan sempat dibahas ya tentang hoax di ITE. Nah, maksudnya bagaimana? Iklan. Itu rangkaian kebohongannya menggunakan iklan. Iklan misalnya yang sudah disebutkan kemarin sama Abah ya, sama Pak Dr. Dudung sebagai contoh, dengan bayar kuliah 250.000 dijamin jadi cerdas. Nah, selain kena undang-undang ITE, itu juga bisa masuk ke unsur penipuan. Atau misalnya dalam website kita tidak update, ternyata di divisi marketing mengiklankan kampus yang ternyata sudah tidak putus kontrak, namun tetap menerima pembayaran atau misalnya pendaftaran. Nah, itu hati-hati. Nanti calon pendaftar bisa melaporkan tindak pidana penipuan terkait website yang sudah tidak update dan tidak bekerja sama lagi dengan pihak perguruan. Nah, itu nanti silakan di-upgrade juga ya, supaya tidak unsur rangkaian kebohongan tersebut tidak terkena. Selanjutnya, menggerakkan atau membujuk orang untuk menyerahkan atau memberi uang atau menghapus piutang. Tadi sebagai contoh, dengan kuliah 250.000, Anda dijamin pintar. Nah, itu kan ada bujukan, ada kata jaminan. Padahal frasa tersebut kan belum tentu menjaminkan orang pintar. Kalau misalnya sudah bayar tapi nggak kuliah kan tetap aja nggak pintar ya. Sekarang kita bahas di dalam lingkup perusahaan. Apakah bisa kita terkena tindak pidana kejahatan penipuan? Kalau waktu tahun 2000 atau tahun 90-an,
suka ada ini ya, Bang Napi ya, yang tindak pidana tersebut kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku, tetapi juga ada kesempatan. Nah, di sini kita mesti hati-hati juga, bukan karena niat tapi ada kesempatan. Kesempatan untuk melakukan penggelapan dan penipuan itu pasti ada. Namun hati-hati juga karena tadi ada ancamannya. Untuk penggelapan itu maksimal 5 tahun penjara dan penipuan itu maksimal 4 tahun penjara. Unsur-unsurnya tadi sudah dipaparkan. Nah, mudah-mudahan kita tidak melakukannya walaupun ada kesempatan karena ancaman pidana penjara. Nah, bagaimana solusinya agar kita tidak terhindar dari tindak pidana kejahatan dan penipuan? Nah, di sini ada tips-tipsnya untuk menjadi karyawan yang taat hukum. Yang pertama, kita pahami dulu aturan yang berlaku dalam perusahaan. Nah, dalam kontrak kerja kan ada larangan-larangannya, ada yang harus dikerjakan, ada yang memang hanya divisi-divisi tertentu yang bisa mengerjakannya. Kemudian kita juga tahu kode etik pada masing-masing divisi perusahaan. Masing-masing divisi kode etiknya ada yang berlaku dan ada juga yang tidak berlaku bagi divisi yang lain. Terus kemudian kita juga harus bisa bedakan antara masalah kinerja dengan pelanggaran kode etik. Kemudian jika ada masalah, jangan menunggu masalah semakin besar. Segera diselesaikan apakah baik secara internal maupun dengan melalui jalur-jalur yang telah disiapkan oleh perusahaan. Misalnya ada masalah dengan pihak keluarga, ya diselesaikan dengan konselor yang ada di pihak keluarga atau misal konsultasi dengan yang dianggap Pak Kiai atau Ustadz di perusahaan. Misalnya ada atau masalah hukum, ya bisa konsultasi dengan tim legal. Nanti bisa dijembatani oleh Pak Arif sebagai penghubungnya. Kemudian kita ketahui juga antara mana reward dan mana punishment. Nah, terkadang yang membuat kita gelap mata ini, kalau kita ada kebutuhan, kita kejar reward saja sebaiknya. Karena dari lumayan itu ya, dari reward. Dan di pihak perusahaan juga kalau tidak khilaf ada reward bagi karyawan yang berprestasi dan sukses dalam menjalankan jabatannya. Nah, itu lebih baik dibandingkan harus menggelapkan uang perusahaan. Kita kejar reward aja. Ada reward, ada intensif di situ ya. Terus kemudian kita harus tahu juga siapa yang dapat mengambil keputusan dalam tindakan permasalahan tertentu. Misalnya contoh, untuk cash bond. Siapa yang punya keputusan untuk cash bond? Nah, itu kita hubungi. Jangan cash bond ke yang tidak punya kepentingan. Nanti dianggap menggelapkan. Kemudian kita laporkan kepada pemegang keputusan jika terjadi masalah. Contoh, masalahnya ada sengketa antara mahasiswa pendaftar dengan kampusnya atau misal dengan pihak tim marketing. Nah, itu bisa diselesaikan dengan melaporkan ke yang pemegang keputusan yang sudah ditunjuk oleh perusahaan. Dan terakhir, kita konsisten pada aturan yang berlaku dan yang telah berjalan. Nah, terima kasih.